apalagi dirinya mau jadi kaya. Oke. Ada juga orang itu kaya mendadak. Tapi ada enggak beberapa lama kemudian dia jatuh miskin. Ada orang miskin mendadak kaya. Enggak lama dia jatuh miskin lagi. Yeah. Ada juga orang miskin enggak kaya-kaya. Enggak kaya-kaya dia. Masalahnya apa? Ini kita bahas. Iya. Yang pertama, kembali lagi di Sahabatan Channel. Pada pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang perlu kita bahas. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Dan juga jangan lupa dibunyikan loncengnya ya sahabat-sahabat semua, agar sahabat-sahabat semua mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang perlu kita bahas, yaitu pakai 7 mindset ini kamu pasti jadi kaya. Yaitu sahabat Muhammad, selaku mungkin sahabat-sahabat sudah kenal dengan sahabat Muhammad. Oke, kita langsung saja ke sahabat Muhammad. Sebelumnya sahabat Muhammad di dada-dada atau disapa dulu penonton kita di Sahabatan Channel. Selamat pagi ya. Tetap mudah-mudahan kita tetap semangat begitu. Karena walaupun ini sebenarnya kita syuting ini malam ya. Tiap pokoknya habis kesibukannya sahabat Ricky selesai, saya selesai jam 10 malam. Tapi kita tetap selamat pagi gitu. Selamat pagi, jiwa-jiwa pagi kita tetap akan muncul ya. Walaupun sudah ngantuk ya. Ya, kali ini kita akan bahas itu tadi bagaimana tentang mindset orang kaya. Kalau kita pakai 7 mindset ini, bisa dipastikan kita akan kaya. Auto jadi kaya. Auto jadi kaya. Oke, rame kayaknya. Di sini kita bongkar rahasia orang kaya itu. Ini sebenarnya rahasia umum. Cuma kadang orang itu nggak tahu. Padahal sudah disebarluaskan, tapi jadi orang itu kadang nggak memahami sampai di sana. Gitu. Tapi nanti di sini akan ada sedikit perbandingan ya antara mindset orang kaya. Kalau kita berbicara kaya itu kan lawannya miskin. Kan, seperti itu. Jadi mohon maaf nanti bukannya kita menjelekan orang miskin, tapi kita kan berbicara tentang mindset kita untuk menjadi kaya gitu ya. Jadi mohon maaf nanti kalau ada yang tersinggung, ada yang miskin gitu, mindsetnya miskin, mohon maaf. Bukan berarti seperti itu. Bukan kita menghina kan gitu. Artinya kalau ada yang tersinggung, aku yakin orang yang tersinggung itu nggak akan siap jadi orang kaya. Betul. Ya. Jadi misalnya kalaupun orang itu kaya, tapi sebentar lagi dia jadi miskin. Oke. Karena apa? Karena mindsetnya itu tidak siap untuk menjadi orang kaya itu. Mindsetnya aja nggak siap, apalagi dirinya mau jadi kaya. Oke. Ada juga orang itu kaya mendadak. Tapi ada enggak beberapa lama kemudian dia jatuh miskin. Ada orang miskin mendadak kaya. Enggak lama dia jatuh miskin lagi. Ada juga orang miskin enggak kaya-kaya. Enggak kaya-kaya dia. Masalahnya apa? Ini kita bahas. Iya. Yang pertama, orang kaya itu mindsetnya itu dia menyimpan penghasilan, baru dia membelanjakan sisanya. Menyimpan penghasilan baru membelanjakan sisanya. Itu orang kaya. Kalau orang miskin, membelanjakan penghasilannya dulu, baru menyimpan sisanya. Itu pun kalau ada sisa. Biasanya kalau orang miskin ini bahkan dia penghasilan itu dia belanjakan langsung. Nah, dia pikir di awal nanti ada sisanya, dia mau simpan. Tapi bahkan kadang nggak ada sisa sama sekali, bahkan nggak bisa ditabung. Sisa-sisanya yang ada hutang. Ya, jadi sangat jelas beda ya, perlu digarisbawahi. Orang kaya itu punya penghasilan itu mereka simpan terlebih dahulu, baru sisanya dibelanjakan. Kalau orang miskin tadi dia punya penghasilan dibelanjakan dulu, kalau ada sisanya disimpan. Oh, berarti mindsetnya terbalik. Ya? Sangat jauh kan? Sangat jauh. Bumi dan langit. Itu yang pertama. Contoh misal, biar kita banyak bikin contoh ya, biar sahabat-sahabat semua penonton paham ya. Misal sahabat Riki kemarin ada nyebutkan penghasilannya rata-rata 1.800.000. Ya. Untuk kebutuhan primer biasanya makan, sewa rumah dalam sebulan tuh habis berapa? Habis dalam sebulan dari 1,8 itu.
sama bayar rumah ya, kontrakan Iya, gitu ya. Ya kurang lebih 1,5 dalam 1 bulan karena itu kontrakan sudah sama makan ya ya. itu sudah sama Sudah makan. sama makan. Berarti masih ada sisa 300 dong. Iya, masih ada 300. Sisa 300 ini ya bahkan biasanya. Ya, Sahabat Ricky kemarin biasanya disimpan itu ditabung atau nanti dibelanjakan lagi. Nah, kadang-kadang kalau kepepet, kalau kehabisan rokok, mau tidak mau. Habis itu 300. Terkadang habis, tapi terkadang masih ada. Terkadang habis, terkadang masih ada. Belum tentu itu. Nah, ini contoh dari mindset orang miskin. Berarti aku orang miskin ya, mindsetnya. Sekarang gimana? Miskin nggak kayak? Sekarang miskin kayaknya. Bisa jadi karena tadi salah. Karena mengikuti pola orang miskin. Kan harusnya kalau sekarang Ricky paham yang mindset orang kaya ini yang pertama ini, harusnya Ricky misalnya komitmen disimpan misalnya tadi 1,5 kepake kan, misalnya reguler dah simpan 200. Jadi kalau terima gaji simpan duluan itu 200. Ini komitmen sama istri, 200 ini kita simpan, jangan diganggu gugat gimana pun. Jadi setiap terima gaji berarti kan bukan sisa. Sudah komitmen di awal untuk ditabung. Jadi sama mau penghasilan misalnya 10 juta, kebutuhan misalnya sampai 5 juta, sisihkan duluan, tabung 2 juta komitmen per bulan. Nah itu orang kaya tuh begitu. Bukan dibelanjakan dulu, sisanya baru ditabung. Iya. Itu mindset orang Miskin. Bahkan kan bisa jadi minus, habis. Karena iya. dia nggak nyimpan duluan, kebalik kan. Iya. Nah, itu rahasia orang kaya yang pertama. Nah, jadi rahasia orang kaya yang kedua, cara berpikir orang kaya itu mereka komitmen untuk menjadi kaya. Kalau orang miskin, mereka cuma ingin kaya. Ada bedanya, nah? Beda itu ya. Beda. Sangat. Satu komitmen, orang kaya tadi komitmen pengen jadi kaya. Kalau yang orang miskin cuma ingin jadi kaya. Kalau kita berbicara komitmen, komitmen tuh ada harga yang harus dibayar. Iya. Harganya gimana? Kita komitmen kaya itu kan artinya kita menerima segala konsekuensi untuk menjadi orang kaya. Bisa jadi dia bangun lebih cepat, tidur lebih lambat. Yang lain sudah pada tidur, kita masih mikirin, kayak saya masih mikirin nota hutang. Iya benar. Jangan dikira jadi pengusaha tuh enak. Dilihat aja di luar begini enak. Kita malam kadang jam 2 jam 3 baru tidur. Itu pun di luar jam kelonan. Berarti ada lah sempat sisihkan waktu nanti lah ya. Ricky tahu apalagi kalau punya anak. Dan gitu. Jadi orang lain sudah pada tidur jam 10 jam 11, kita masih sibuk dengan menyiapkan komitmen kaya kita itu. Ya. Jadi kayak misalnya sahabat Ricky masih sibuk editing sampai malam ngurus konten. Karena komitmen gitu. Komitmen kaya. Betul. Komitmen sukses. Sama kayak sukses itu sama, komitmennya sama. Harus ada harga yang dibayar. Gitu kan? Jadi itu cara berpikir yang kedua. Kita masuk yang ketiga. Orang kaya itu mengagumi kesuksesan orang lain. Orang kaya mengagumi kesuksesan orang lain. Kalau orang miskin, itu dia lihat orang lain sukses, dia panas, iri. Nah, tepat sekali. Jadi harusnya begini. Kalau kita berpikir ingin juga seperti orang, kan kita bisa jadi motivasi orang itu. Ya. Betul. Sama kayak video kita sebelumnya itu kan, orang lain bisa, kenapa kita tidak? Dan apa pepatahnya itu? Orang lain bisa, kenapa harus kita? Nanti cek video sebelumnya ya. Nah, harusnya kan kita jadi motivasi. Ini enggak kalau ada tetangga beli motor. Aduh, kita itu kepanasan. Kita itu iri. Berarti kita masih memakai mindset orang miskin. Harusnya kita motivasi. Oh, dia kerjanya apa sih? Kita misalnya lihat orang kaya. Oh, kerjanya apa kok? Aku juga pernah sering orang itu ke toko, pakaiannya itu biasa. Biasa. Ibaratnya kalau kita lihat ya nggak berduit lah kalau kita sama. Tapi dia beli barang itu dia nggak pernah tawar, sekali keluarkan uang gepokan. Ternyata dia juragan sawit di kecamatan sana.
Luar biasa. Jadi tidak hanya dilihat dari penampilannya. Enggak dilihat dari penampilan. Nah, itu kan kita bisa jadikan motivasi kayak tadi kita melihat orang-orang itu gitu loh. Iya. Jadi kayak ada orang kaya, kok mereka bisa kaya? Oh, ternyata punya usaha sawit. Misalnya sama-sama karyawan, kok dia penghasilannya lebih? Oh, ternyata dia ternak lele. Iya kan? Berarti betul. Kita harus tahu di mana dia mendapatkan pundi-pundi dolar itu, rupiah itu. Jadi berarti kita harus tahu. iya. Berarti kita meskipun artinya mindset kita memang harus mindset yang 7 ini ya untuk melangkah lebih baik lah gitu. Iya. Kalau 7 ini dilakukan kita jadi orang kaya auto itu ya. Dan selama ini kan kita ya tadi ngelihat orang yang lain sukses, kita iri. Bahkan begini, kayak tadi tetangga beli motor, harusnya kita jadi motivasi. Oh, dia aja bisa, kenapa kita enggak kan gitu. Ini kita malah iri, kita gibah lah. Akhirnya gosip jadi dosa. Energi kita itu habis buat ngomongin orang. Sedangkan tetangga kita ini semakin meningkat. Penghasilan semakin meningkat, kita loh semakin jadi penyakit. Gibah itu ujungnya jadi penyakit hati. Iya. Bawa kesehatan juga kan begitu. Ada juga seseorang tuh, ini mohon maaf, kadang terlahir dari orang kaya. Seorang itu kan ada yang nyeletuk, itu kan warisan orang tua. Why not? Nggak ada yang salah dengan warisan. Kok dia warisan berarti orang tuanya kan sukses. Orang tuanya kaya, kerja keras juga kan. Lah yang bilang ngomong begitu, aku yakin dia pasti makai mindset orang miskin tadi. Karena dia iri. Ya kan? Iya. Harusnya itu jadi motivasi. Oh, enaknya dia dapat warisan. Jadi motivasi buat kita sukses mewariskan juga seperti itu untuk anak-anak kita. Oke. Terus berpikirnya begitu. Jangan nyalahkan warisan. Mentang-mentang Nah, itu sering kita dengar. Iya, sering itu kan warisan orang tua. Nggak ada yang salah, warisan haknya dia. Kerja keras orang tuanya dia. Kok kamu yang sewot kan? Iya. Kita jadikan motivasi. Tapi memang kebanyakan seperti itu sekarang. Berarti dia mindset miskin. Mindset miskin lagi. Iya, miskin pastilah. Itu pokoknya kalau pakai itu auto miskin. Biar mau kayak gimana jadi auto miskin kan begitu. Bahkan sekarang ada ini ya, TikToknya terkenal iri, bilang bos, pale kan gitu. Iri bilang pale gitu. Itu lagi viral loh itu. Mungkin nyinggung mindset orang-orang miskin, entahlah begitu kan, tapi viral. Tapi jangan ada sampai iri. Kalau kita sampai iri dengan melihat kekayaan orang lain, itu kita masih bermindset miskin, nggak akan bakal jadi kaya kok. Berarti rata-rata orang, mohon maaf ini ya, berarti rata-rata orang Cina itu kan rata-rata orang kaya semua ya. Berarti dia pasti mempunyai mindset ini. Motivasi mereka kuat. Mereka kuat, betul. Itu cara yang ketiga tadi ya, mindset yang ketiga. Mindset yang keempat, orang kaya itu punya 1000 jalan. Oke, orang kaya itu punya 1000 jalan. 1000 jalan. Berarti bercabang-cabang jalannya itu. Kalau orang miskin punya 1 juta alasan. Bayangkan kita 1000 jalan, mindset orang miskin itu 1 juta alasan. 1 juta itu berapa ribu kali? 1000 kali ya? Iya, 1000 kali. Artinya begini. Misal sahabat Ricky punya goals, punya target 1 bulan itu penghasilan 6 juta. 6 juta kan? Artinya kalau kita pecah 6 juta itu selama 30 hari ya 1 bulan tuh ya. Berarti kan Ricky harus mempunyai omset penghasilan itu 200.000 satu hari. Sedangkan tadi misalnya gajinya itu cuma 1,8. Bisa kok disambil cari usaha yang lain kan begitu. Misalnya kayak buka warung, kopi. Kalau sore-sore buka kafe, bisa cukur atau sekarang ada kerjaan itu kan lebih mudah online ya, sekarang jadi dropshipper. Semua ada. Jadi YouTuber begini kan. Iya. Meskipun penghasilannya, meskipun prosesnya agak panjang. Iya. Kan kita menuju expert. Kemarin ada cara-caranya tuh kan. Jangan lupa ya, saksikan lagi. Kalau misalnya lupa caranya expert, kembali lagi. Video kita kan masih ada tuh. Nggak dihapus kan ya? Enggak lah. Jadi gitu kan. Jadi orang mindset orang kaya itu 1000 jalan dia punya. Bagaimana mencapai goals itu. Sedangkan orang miskin, misalnya kita
mindset orang miskin, kita tawari seseorang, ada nih peluang gini-gini, dia tuh pasti jawabnya 1000 alasan tuh ada aja. Kita ajak untuk maju, nanti kan kalau begini gimana, kalau gagal gimana, kalau jualan nggak laku gimana, aku nggak bisa ngomong promosiin gimana, ada aja alasannya. Iya. Mindset ya. Nggak bakal kaya orang. Karena gitu. mungkin dari mindset itu menimbulkan perilaku mereka. Iya pasti seorang itu tuh kalau mindsetnya kaya pasti jadi orang kaya. Kalau mindsetnya tadi miskin, itu ya lihat sendiri lah kenapa kita banyak yang miskin. Gak usah ditanya. Iya. Tanya aja mindsetnya gimana. Kayak yang ini tadi beberapa mindset ini, tanyakan aja dia. Pasti mindset orang miskin yang dipakai. Ya kan sering kan ketemu teman begitu. Ayo ada gini-gini tawaran. Enggak aku. Lihat hidupnya gimana. Iya. Jelas kan? Teori ini terbukti gitu loh. Oh, betul. Itu mindset yang keempat. Kita masuk ke mindset yang kelima. Orang kaya itu pantang menyebut kata mahal. Pantang menyebut kata mahal. Kalau mindsetnya orang miskin itu selalu bilang mahalnya. Berarti terbaliknya ya. Sebaliknya ya. Iya. Artinya gini. Contoh, aku punya motor Ninja nih ya. Menurut Ricky mahal enggak? Kalau keadaan sekarang ya mahal. Contoh lagi ada ruko. Harganya 3 miliar rupiah. Itu mahal apa enggak? Mahal ya? Mahal. Sebenarnya enggak ada barang yang mahal kok. Yang ada itu apa? Duit kita yang mepet. Oke, duit kita yang mepet. Ya. Jadi mahal itu kan relatif. Iya. Aku punya uang 100 juta. Terus aku mau beli harga motor 10 juta. Murah kan? Murah. Karena duitnya ada. Walaupun harga motor itu 10 juta, kalau aku punya uang 3 juta mahal nggak? Ya mahal, karena kurang duitnya. Permasalahannya kan di duit. Mahal murah itu relatif. Tapi bagi mindset orang-orang kaya itu pantang sekali menyebutkan itu mahal. Jadi ya, misalkan kalau lagi ada duit nih, punya rekening uang di rekening itu 1 triliun. Ada ruko harga 3M. Murah apa mahal? 1 triliun itu 1000 miliar. Ya. Kalau ada ruko dijual 3 miliar, murah apa mahal? Murah. Karena uangku masih 1000 miliar. Oke. Kalau Ricky itu menganggap itu, misalnya Ricky nih sudah punya uang 1 triliun 1000 miliar. Di rekening Ricky misalnya dapat jackpot tiba-tiba apa ya? Nggak main dadu kan ya, tapi nggak nembak kan? Nembak kan? Enggak lah. Dapat harta karun. Harta karun lah. Itu halal kalau harta karun. Dapat harta karun senilai 1 triliun atau 1000 miliar di rekening. Ricky ditawari ruko 3M. Tadi sahabat Ricky bilang itu mahal. Berarti Ricky masih mindset orang miskin. Oke. Pantang bagi orang kaya itu nyebut mahal. Ketika ada uangnya. Kenapa kita itu dilarang menyebutkan kata mahal itu? Itu akan nanti menjadi mental block di otak kita. Mental block tuh sudah bahaya. Kalau kamu menyebutkan misalnya barang itu mahal, itu akan memblok semua otak kamu, memblok masuk ke alam bawah sadar. Kamu tidak akan mampu. Kamu akan gagal di awal. Seperti video sebelumnya kan, kalau kita berpikir kita gagal, kita sejatinya sudah gagal dari awal. Betul. Misalkan, boleh nggak sih kita bilang sesuatu itu mahal? Misalkan begini, nasi goreng telur umumnya itu kan 15.000. Ya, 15.000. Tapi kita kita mau beli nasi goreng dijual dengan harga 100.000. Kita sebenarnya bisa beli kan? Bisa. Cuma itu kan kemahalan.
Bolehlah di hal seperti itu kan sudah nggak umum kan. Iya. Kok yang tadi kayak ruko 3M, memang rukonya harga 3M, mobil Ferrari 5M. Wajar Memang harganya segitu, memang harganya fasilitasnya seperti, itu memang seperti itu. Tapi kalau kayak tadi nasi goreng misalnya harga 15.000 umumnya dijual 100.000, itu kan memang kemahalan, sudah dalam tahap nggak wajar kan. Itu konteksnya berbeda sudah. Konteksnya berbeda kan. Ada juga lagi contoh, misalnya ngopi, biasanya ngopi di warung biasa itu kan 5.000. Pergi ke kopi acil kan gitu. Kopi pangku. Kopi acil. Pergi ke kopi pangku dengan harga 100 sampai 200.000, itu mahal apa murah? Murah karena ada. Kalau saya nggak bisa jawab. Karena saya nggak pernah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan jangan. Kita nggak pernah. Mudah-mudahan kita jangan. Cuman kan itu berandai-andai. Ya, andainya. Ya tergantung yang ngopi ya. Dia kalau servisnya bagus. Jadi kita itu sangat pantang ya bilang mahal. Artinya begini. Misalnya nih sahabat Ricky ketemu di IG kan, scrolling gitu, ketemu sepatu Nike. Nike Jordan yang ada berlian itu 250 juta kalau nggak salah dulu, nggak tahu sekarang harganya berapa. Ricky lihat, jangan sampai di dalam hati terbesit, mahalnya. Harusnya seperti apa? Harusnya murah. Harusnya nggak murah aja gini. Ya Tuhan, itu kan kita kaget, astaga, sepatu ini mau bilang mahal. Jangan sampai bilang gitu, gitu kan? Harusnya gimana? Kita doa aja, Tuhan, mampukan aku, kayakan aku, biar aku bisa dapat sepatu ini. Sesungguhnya Engkau maha kaya Tuhan. Betul. Nah itu lebih menjadi masuk ke alam bawah sadar. Tuhan itu memampukan kita. Kan kita kemarin sudah berbicara tentang berpikir positif. Berpikir positif. Ya kan? Betul. Nah itu mental orang kaya yang nggak dimiliki orang miskin itu. Jadi kan pokoknya pantang loh ya sekarang ya. Kalau bilang mahal, cuma tadi kan duitnya kepepet kan, nggak ada. Iya. Tapi kita nggak boleh bilang mahal. Mending kita berdoa kan. Oh iya. Lebih baik seperti itu kan. Iya. Itu yang mindset kelima ya, kita pantang bilang mahal. Kalau orang mindset miskin itu kan pasti ngomongnya tuh loh, weh mahalnya, wala. Aku sebagai penjual aku sering gitu, weh mahalnya. Tapi kan kita punya pilihan, mau yang murah ada, yang mahal ada. Yang mahal ada, tentu sesuai kualitas kan. Tapi kalau kayak kasus nasi goreng tadi kan beda tuh. Iya. Dia memang nasi goreng telur aja, masa sampai segitu. Nah itu kita bisa kemahalan. Kita mampu beli cuma nggak usah lah kan begitu. Tapi kalau dalam konteks menawar, saling tawar menawar itu kan apakah termasuk dalam kategori itu? Dalam kategori mahalnya itu? Misalkan dia kayak tadi sahabat Ricky mau beli Ferrari misalnya. Tapi kalau dealer tuh nggak ada tawar menawar kayaknya ya. Iya, kalau nggak ada. Misalnya kayak mau beli ruko 3M. Kalau dihitung-hitung memang harga pasarnya 3M, kita tawar dengan harga wajar itu sah-sah aja. Itu sah-sah aja ya. Aja. Misalkan orang jual 3M, pasarannya memang 3M, kita nawar 500 juta. Itu mental miskin sekali. Iya, karena kan jauh. Karena kan jauh. Kita kan berbicara batas kewajaran sama kayak nasi goreng tadi. Seperti itu. Itu yang kelima ya. Sekarang kita masuk mindset yang keenam. Orang kaya itu suka memberi dan berbagi. Sedangkan orang miskin suka meminta. Ayo. Hati-hati ya. Hati-hati. Kalau orang minta itu yang pasti suka minta-minta ya. Harga dirinya sudah nggak ada. Kita orang kaya itu harus punya harga diri dong. Bagaimanapun semiskin apapun, kita harus punya harga diri. Tapi ini kita berbicara masalah mindset. Kita itu sebagai mindset orang kaya itu suka memberi dan berbagi, bukan suka meminta. Ini bahaya ya. Tapi misalnya pertanyaannya, gimana kalau ada yang kita dikasih gratis? Boleh nggak sih? Sikap kita sebagai orang kaya gimana? Boleh aja. Kalau dikasih ya terima. Tapi kita nggak minta. Iya. Kalau gratis diterima namanya rezeki. Kalau nggak dikasih jangan meminta. Banyak kan kasus gini sering. Kita lihat kadang ada orang kondangan. Tek.
Kita khususkan ibu-ibu enggak lah, jangan. Jangan nanti disebarkan ibu-ibu loh. Nanti ada persatuan ibu-ibu sangat atas. Misalkan kita pergi kondangan tuh ya. Kita duduk, kita makan. Pulangnya dia minta bungkus. Kita minta bungkus kita lah ya. Kita minta bungkus. Baru dijual itu nama anaknya. Bungkus dong buat anakku. Sudah dibungkuskan. Bungkus lagi dong buat adekku belum. Bungkus lagi buat mertuaku. Berarti semua minta bungkus. Iya, padahal kan nggak ada pernah anak kita minta bungkus. Ini bahaya. Ini jadi sifat. Malah kalau begitu nanti doa jadi anak, makanya ke anak nanti dimakankan yang begitu tuh bahaya. Nanti mentalnya nurun, mental minta-minta. Nggak bakal bisa dapat mental orang kaya. Orang kaya itu suka berbagi. Ya, artinya kalau orang kaya itu kita membahas suka berbagi itu kan begini. Berbagi itu untuk siapa saja bisa ya, nggak harus uang. Misalnya sahabat Ricky mampu berbagi dengan ilmu, bagikan. Misalnya sahabat Ricky mampu berbagi dengan tenaga, bantu. Berbagi dengan uang lebih baik, kan begitu. Ini kalau kita berbagi sini kan ya kita bermasalah, berbicara tentang uang kan begitu. Bahkan di agama kita, kalau berbagi dengan uang itu kan dengan sesuatu apapun kita berikan kan akan digandakan kalau nggak salah sampai 700.000 kali lipat. Iya kan? Betul. Artinya begini, coba sahabat Ricky lihat, bukan hanya dalam agama kita kok, siapapun dia berbagi pasti akan dilipat gandakan. Berapa banyak itu kalau kayak orang-orang kaya tuh ya, mereka sumbangin yang anggapan kita ini memang besar uangnya, kadang 1 miliar, berapa ratus juta ya. Artis itu kan yang artis yang dibilang lonte kemarin itu kan nyumbang ke pesantren berapa tiap bulan, kan ada itu beritanya. Nah, kalau dia berbagi gitu, janji Tuhan itu dia akan digandakan berkali-kali lipat sampai 700 kali lipat, 700.000 kali lipat. Lihat, hartanya itu malah bertambah. Itu tuh makanya rahmatnya Tuhan itu, kok Tuhan tuh sudah janji siapapun orangnya dia mau berbagi, itu tambah kaya secara matematika. Kalau kita punya uang misalnya 200 juta, kita sumbangkan 100 juta kan berkurang secara matematika, logika manusia loh. Tapi janji Tuhan, kok Tuhan sudah janji pasti terjadi loh ya. Betul. Beda misalnya kalau janji Ricky pacaran sama cewek, Bang, janji, jangan misal. Kalau masalah kayak itu bahaya. Misalkan ada sepasang muda-mudi nih, dijanjiin sama cowoknya gini-gini, jangan percaya. Itu janji manusia, janji kadal itu. Iya. Pengalaman apalagi janji cowok ya. Jangan dipercaya. Tapi ini Tuhan yang janji akan melipat gandakan. Betul. Bahkan salah satu cara untuk menjadi kaya paling cepat caranya itu ya, kalau bahasa dalam agama kita itu kan sedekah. Ya. Itu luar biasa. Aku sudah merasakan. Nantilah kita bahas ya. Iya, nanti kita bahas. Itu kan usahaku itu kan dari 2017, alhamdulillah masuk 2021. Alhamdulillah melebar terus, alhamdulillah. Aku ngamalkan ini salah satunya kan begitu. Nanti ya kita bahas video. Nanti kita bahas video selanjutnya lah ya. Itu rame itu kalau bahas. Kita fokus dengan yang ini dulu. Nah selanjutnya yang terakhir ini yang ketujuh, mindset orang kaya itu mereka itu selalu belajar. Ya. Sedangkan orang miskin mereka selalu merasa pintar. Beda ya. Beda. Kenapa orang kaya itu mereka itu selalu belajar. Mereka tuh belajar apapun ya. Belajar mengenai perubahan dunia, perubahan era digital kita. Ingat ya yang kemarin kita membahas Nokia gimana? Iya. Ya kan begitu kan? Begitu langsung disalip oleh Nokia, dihantam oleh BlackBerry dulu kan? Iya. BlackBerry merasa di atas angin, nggak tahu perubahan. Ternyata yang lain menyiapkan Android. Sampai sekarang kan Android. Iya, sampai sekarang Android masih di atas. Nggak tahu nanti ada yang ciptakan lebih dari Android kan? Bisa jadi kepental juga. Juga. Kalau orang-orang kaya itu mereka sudah siapkan itu semua. Mereka selalu belajar. Sedangkan orang miskin itu mereka selalu merasa pintar, sudah cukup dengan pengetahuan mereka. Yang orang kaya itu selalu belajar. Yang tadi sebenarnya begini, kalau kita ukur pengetahuannya misalnya kalau diangkakan, yang
mindset kaya ini kan selalu belajar, artinya semakin naik pengetahuannya. Kalau mindset miskin tadi sudah cukup begini aja. Dari sisi pengetahuan pun sudah miskin. Apalagi mau sisi keuangan. Iya kan? Lose dari awal, kalah dari awal. Nah ini ya artinya kalau begini, salah satunya juga kalau sahabat-sahabat itu pengen selalu belajar, ya tontonlah channel kita ini. Ya betul. Aku yakin mereka yang sering tonton channel kita ini kan mereka yang insya Allah lah ya akan menjadi orang-orang kaya. Insya Allah. Semoga. Nah kalau orang yang sudah tadi mental miskin, itu video apa sih? Apaan? Iya betul. Mental miskin. Iya. Iya kan? Ngapain ditonton? Habiskan waktu. Habiskan kuota. Padahal mental miskin. Itu tadi 7 cara berpikir orang-orang kaya. Oke, itu tadi ya. Bagaimana cara kita atau untuk menjadi seorang kaya itu ada berapa tahapan atau ada berapa 7 poin? mindset. Ada 7 mindset ya. Untuk menjadi orang kaya itu. Sebelum saya tutup, mungkin di closing untuk sahabat-sahabat semua, pesan-pesan apa yang perlu sahabat-sahabat penonton atau penonton setia sahabat-sahabatan channel lah. Untuk closing ini saya kutip perkataan Pak Chandra ya, Chandra Putra Nugraha. Jadi begini, ada yang bilang miskin dan kaya itu sebenarnya hanya masalah keuangan. Bahasa simpelnya begini, kalau uangnya banyak itu dia dibilang kaya. Kalau uangnya sedikit itu dia dibilang miskin. Padahal nggak seperti itu. Sebenarnya itu bukan masalah keuangan, tetapi kaya dan miskin itu adalah lebih mengarah kepada mindset. Atau yang kita sebut cara berpikir itu. Jadi kalau ada orang miskin tapi dia mempunyai mental dan mindset kaya, tidak lama lagi dia akan menjadi kaya pasti. Tetapi kalau ada orang kaya, tetapi dia masih menggunakan mindset miskin, nggak lama lagi dia akan jatuh miskin. Itu. Terima kasih. Oke, itu tadi closing dari sahabat Muhammad. Intinya kepada sahabat-sahabat semua penonton sahabatan channel, ayo kita bersama-sama untuk membangkitkan mindset 7 mindset ini untuk bersama-sama menjadi orang kaya, untuk bersama-sama menjadi orang kaya. Maunya kaya sama-sama. Iya dong, maunya kaya sama-sama supaya Indonesia ini masyarakatnya semua kaya. Kan? Iya. Mindset itu mengakar. Iya. Jangan sampai kita, mungkin mohon maaf orang tua kita sudah memakai mindset miskin, kita lah yang muda-muda ini ubah dari mindset yang dulu menjadi mindset yang terbaru gitu ya. Ada 7 poin tadi ya. Saya akan membacakan 7 poinnya. Yang pertama adalah menyimpan penghasilan. Ketika sahabat-sahabat sudah mempunyai gaji tadi ya, disimpan dulu, jangan dulu dibelanjakan, kan gitu. Jangan jangan terbalik loh ya. Jangan terbalik. Miskin kalau kebalik. Miskinnya gitu. Yang kedua adalah komitmen kaya gitu ya. Kita harus meskipun kita sederhana tapi tanamkan pada diri sahabat-sahabat semua harus komitmen, kita harus kaya kan gitu. Yang ketiga adalah mengagumi kesuksesan orang lain, jangan sampai menghina orang lain ketika orang lain itu punya kan. Jangan gitu. iri. Jangan iri lah dasarnya gitu ya. Iri bilang bos. Iri bilang dong. Iri bilang bos gitu ya. Yang keempat adalah punya 1000 jalan ini ya. Punya 1000 jalan. Orang mindset orang kaya itu dia punya 1000 jalan, tapi kalau mindset orang miskin itu ada 1 juta alasan. Itu ya. Yang kelima adalah pantang menyebut kata mahal. Itu mindset orang kaya ya. Jangan sampai sahabat-sahabat semua mindsetnya apa tadi? Suka gratisan. Gitu. Kecuali diberi ya. Yang keenam adalah suka memberi dan berbagi. Nah ini ya, ini juga diajarkan oleh agama kita untuk memberi sesama manusia gitu ya. Yang ketujuh adalah selalu belajar. Ini terpenting juga, kita harus selalu belajar, selalu mengikuti zaman gitu ya, selalu mengikuti zaman. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Sebelumnya sekali lagi sahabat-sahabat, saya akan ingatkan kepada sahabat-sahabat semua, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman semua, dan juga jangan lupa dibunyikan loncengnya ya sahabat-sahabat semua, agar sahabat-sahabat semua mendapatkan video-video terbaru dari kami.
Oh iya, jangan lupa juga mungkin sahabat-sahabat penonton channel semua, kalau mau promosikan barangnya, mungkin bisa hubungi saya atau hubungi kepala direksi kami. Nanti kita bisa promosikan barangnya nanti kita bisa di Sahabatan Channel. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Salam sahabat.